Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koryana Imawahyuni dengan NIM 1264012131007 dari Prodi Perbankan Syariah 5C. Saya mahasiswa dari UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan tentang KUR BNI Syariah. KUR BNI Syariah adalah program kredit usaha rakyat yang disediakan oleh Bank Negara Indonesia dengan prinsip-prinsip perbankan syariah. Program KUR ini bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau yang disebut UMKM yang mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Adapun tujuan dari bank syariah adalah untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Berikut ini beberapa tujuan utama dari bank syariah termasuk BNI Syariah. Yang pertama, menyediakan layanan keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, memfasilitasi transaksi halal. Yang ketiga, mendorong kepatuhan syariah. Di sini dapat dijelaskan tentang KUR Syariah. Program KUR Syariah bertujuan untuk memberikan akses lebih mudah kepada pemilik usaha kecil dan mikro untuk mendapatkan pembiayaan guna mengembangkan atau memulai usaha mereka. KUR BNI Syariah memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, bunga rendah. Dan yang ketiga, jangka waktu pembiayaan. Berikut ini adalah beberapa jenis KUR BNI Syariah yang umumnya tersedia. Yang pertama, KUR mikro, yang kedua KUR retail, dan yang ketiga industri kecil. Setiap jenis KUR memiliki ketentuan dan persyaratan khusus yang dapat berbeda-beda tergantung pada jenis usaha dan kebutuhan pembiayaan. Dalam semua jenis KUR yang ditawarkan oleh BNI Syariah, prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba atau bunga dijunjung tinggi dan pembiayaan biasanya diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil atau akad-akad syariah. Adapun dua jenis akad BNI Syariah. BNI Syariah sebagai bank syariah yang beroperasi di Indonesia menggunakan berbagai jenis akad syariah untuk menjalankan operasinya. Berikut adalah beberapa jenis akad syariah yang bisa digunakan oleh BNI Syariah. Yang pertama, murabahah. Akad yang digunakan dalam pembiayaan jual beli. Yang kedua, mudharabah. Akad kemitraan yang digunakan dalam pembiayaan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Koryana Imawahyuni dari mahasiswa UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan tentang KUR BNI Syariah. KUR BNI Syariah adalah program kredit usaha rakyat yang disediakan oleh Bank Negara Indonesia atau BNI dengan prinsip-prinsip perbankan syariah. Program KUR ini bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Di sini program pembiayaan yang didesain khusus untuk mendukung pengembangan usaha UMKM dengan prinsip syariah. Melalui KUR ini, Anda dapat mengakses dana yang terjangkau untuk memperluas usaha Anda, membeli peralatan, modal kerja, atau keperluan lainnya. Untuk bergabung, Anda perlu memenuhi beberapa syarat dasar, seperti memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 6 bulan, memiliki rekening BNI Syariah, dan menyediakan jaminan atau anggunan sesuai ketentuan. Prosesnya sederhana. Anda perlu mengajukan permohonan ke kantor cabang BNI Syariah terdekat, melengkapi dokumen yang diperlukan, dan menunggu persetujuan. KUR BNI Syariah dapat menjadi solusi pembiayaan yang mudah, transparan, dan sesuai prinsip syariah untuk mendorong pertumbuhan bisnis UMKM Anda. Cara-cara dan syarat yang lebih rinci dapat dijelaskan oleh petugas bank atau dalam brosur resmi KUR BNI Syariah. Pastikan untuk menyoroti prinsip syariah yang diterapkan dalam program ini seperti penghindaran riba dan menjelaskan manfaat serta tingkat bunga yang berlaku. Bagaimana untuk panjenengan, apakah tertarik dengan KUR di BNI Syariah yang saya jelaskan tadi? Ya Mbak, saya sangat menghargai tawaran KUR
syariah. Namun setelah saya mempertimbangkan beberapa hal, saya merasa bahwa saat ini bukan waktu yang tepat bagi catering saya untuk mengambil pembiayaan tambahan. Usaha saya sedang dalam kondisi stabil dan tidak memerlukan tambahan modal. Selain itu, saya lebih nyaman dengan penggunaan sistem keuangan konvensional daripada prinsip syariah. Terima kasih atas tawaran tersebut, namun saya saat ini akan terus menjalankan catering saya dengan cara yang sudah ada. Setiap pengusaha memiliki kebutuhan preferensi yang berbeda dan beberapa mungkin memiliki pertimbangan pribadi dan keuangan yang berdasarkan keputusan mereka untuk mengambil kur syariah. Penting untuk menghormati pilihan mereka, memberikan alternatif atau informasi tambahan jika mereka memiliki pertanyaan lebih lanjut. Baik, terima kasih kalau begitu Bu Mari. Ya. UMIK yang pertama yaitu saya mengambil pengusaha catering adalah individu atau perusahaan yang menyediakan layanan makanan dan minuman untuk berbagai acara dan keperluan khusus seperti pesta pernikahan, acara perusahaan, rapat bisnis, acara sosial, dan banyak lagi. Layanan catering mencakup penyediaan makanan, minuman, peralatan makan, serta pelayanan seperti dekorasi meja dan pengiriman makanan. Catering yang saya ambil kebetulan punya ibu saya sendiri yang dinamai Dapur Daim. Catering ini berdiri sejak 2017, melayani aneka masakan rumahan, pemesanan kue, dan banyak lagi. Catering ini dapat beroperasi dalam berbagai skala, mulai dari usaha kecil yang melayani acara-acara kecil hingga perusahaan besar dengan kapabilitas untuk menyediakan layanan catering untuk acara skala besar. Catering ini mempunyai akun media sosial di Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Koryana Imawahyuni dari mahasiswa UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan tentang KUR BNI Syariah. Bagaimana? Apakah panjenengan minat? Baik Kak, kalau boleh tahu bagaimana ya cara-caranya dan syarat-syaratnya? Oh, begini. Untuk pengertian dari KUR BNI Syariah adalah program kredit usaha rakyat atau KUR yang disediakan oleh Bank Negara Indonesia atau BNI dengan prinsip-prinsip perbankan syariah. Program KUR ini bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Untuk KUR BNI Syariah yaitu program pembiayaan yang didesain khusus untuk mendukung perkembangan usaha UMKM dengan prinsip syariah. Melalui KUR ini, Anda dapat mengakses dana yang terjangkau untuk memperluas usaha Anda, membeli peralatan, modal kerja, atau keperluan lainnya. Untuk bergabung, Anda perlu memenuhi beberapa syarat dasar, seperti memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 6 bulan, memiliki rekening BNI Syariah, dan menyediakan jaminan atau anggunan sesuai ketentuan. Prosesnya sederhana. Anda hanya perlu mengajukan permohonan ke kantor cabang BNI Syariah terdekat, melengkapi dokumen yang diperlukan, dan menunggu persetujuan. KUR BNI Syariah dapat menjadi solusi pembiayaan yang mudah, transparan, dan sesuai prinsip syariah untuk mendorong pertumbuhan bisnis UKM Anda. Cara-cara dan syarat yang lebih rinci dapat dijelaskan oleh petugas bank atau dalam brosur resmi KUR BNI Syariah. Pastikan untuk menyoroti prinsip syariah yang diterapkan dalam program ini seperti menghindari riba dan menjelaskan manfaat serta tingkat bunga yang berlaku. Oh begitu ya Kak penjelasan. Mohon maaf ya Kak sebelumnya, saya belum berminat sih dikarenakan usaha saya juga masih merintis, belum ada 6 bulan. Baik Kak, kalau gitu bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
UMIK yang kedua, saya mengambil pedagang es kulkul. Biasanya merujuk pada individu atau pedagang yang menjual es kulkul yang merupakan makanan beku atau makanan penutup yang populer di beberapa negara Asia Tenggara seperti Indonesia. Es kulkul adalah buah yang dicelupkan ke dalam coklat batangan. Setelah itu es kulkul umumnya ditaburkan dengan berbagai hiasan seperti coklat, keju parut, kacang, keju manis, dan masih banyak lagi. Penjual es kulkul biasanya dapat ditemui di berbagai tempat, seperti pasar tradisional, pedagang kaki lima, pusat pembelanjaan, atau di sepanjang jalan-jalan di kawasan tertentu. Mereka menjual es kulkul sebagai camilan yang populer di kalangan masyarakat setempat dan wisatawan. Penjual es kulkul mungkin memiliki beragam variasi rasa dan hiasan untuk es kulkul mereka, sesuai dengan preferensi dan kreativitas mereka sendiri. Es kulkul sering dianggap sebagai makanan ringan yang nikmat dan seringkali merupakan bagian dari budaya kuliner lokal. Penjual es kulkul adalah bagian penting dari industri makanan ringan dan makanan penutup di daerah di mana makanan ini populer. Es kulkul di sini saya kebetulan mengambil dari usaha teman saya sendiri yang sudah berjalan sekitar 4 bulan. Seiringnya waktu, teman saya mempunyai ide menitipkan es kulkul ini di sekolah dasar. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.